Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernahkah kalian liburan ke pantai dan melihat perahu karet kuning berbentuk pisang yang ditarik speedboat dengan kecepatan tinggi? Ya, betul sekali. Itu adalah Banana Boat. Teriakan keseruan dan cipratan airnya seakan jadi soundtrack wajib di setiap pantai. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sih yang pertama kali punya ide cemerlang membuat permainan air seseru ini? Dari mana asalnya? Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul Banana Boat yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi, siapkan camilan kalian. Duduk yang nyaman, karena kita akan segera berlayar menelusuri jejak si perahu pisang yang legendaris ini. Untuk menemukan cikal bakal Banana Boat, kita harus kembali ke tahun 1980-an. Tepatnya di sebuah kota kecil bernama Lake Hamilton di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Di sana, hiduplah seorang pria bernama Glenn Matthews. Glenn ini bukan sekadar warga biasa. Dia adalah seorang pencipta dan pengusaha yang punya hobi di bidang olahraga air. Dia senang menghabiskan waktunya di danau, mencoba berbagai macam hal baru yang bisa membuat aktivitas di air jadi lebih seru. Suatu hari, Glenn melihat perahu ski air yang sedang melaju kencang. Dia berpikir, bagaimana ya caranya agar lebih banyak orang bisa merasakan keseruan ditarik perahu dalam waktu bersamaan? Dari sinilah ide brilian itu mulai terbentuk. Dia ingin menciptakan sesuatu yang aman, menyenangkan, dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Awalnya, desain yang dibuat Glenn tidak langsung berbentuk pisang seperti yang kita kenal sekarang. Prototipe pertamanya lebih mirip seperti rakit atau papan luncur besar yang bisa diduduki beberapa orang. Dia menyebutnya water sled atau kereta luncur air. Glenn melakukan berbagai macam eksperimen dengan bentuk, ukuran, dan bahan. Dia mencoba bahan-bahan seperti kayu dan fiberglass, tapi hasilnya kurang memuaskan. Bahannya terlalu berat dan kaku, sehingga sulit untuk bermanuver dan kurang aman jika penumpangnya terjatuh. Glenn sadar, dia butuh bahan yang lebih ringan, fleksibel, dan tentunya bisa mengapung dengan baik. Pilihannya kemudian jatuh pada bahan PVC, polyvinyl chloride yang kuat dan tahan lama. Bahan yang sama yang sering digunakan untuk perahu karet. Setelah menemukan bahan yang tepat, Glenn mulai memikirkan bentuk yang ideal. dia ingin bentuk yang stabil di air, tidak mudah terbalik, tapi juga tetap memberikan sensasi yang menantang saat ditarik dengan kecepatan tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, tercetuslah ide untuk membuatnya memanjang dengan 2 tabung di sisi kanan dan kiri sebagai penyeimbang. Bentuk ini mengingatkannya pada sesuatu yang sangat familiar dan ikonik. Apa itu? Yap, buah pisang. Bentuknya yang melengkung secara alami memberikan stabilitas dan warnanya yang kuning cerah membuatnya sangat mudah terlihat di atas air. Inilah Momen kelahiran Banana Boat. nama yang sederhana, mudah diingat, dan sangat deskriptif. Pada tahun 1984, Glenn Matthews akhirnya mematenkan penemuannya dengan nama resmi Banana Boat. Dia kemudian mendirikan perusahaan bernama Rave Spot untuk memproduksi dan memasarkan ciptaannya ini secara massal. Awalnya, respons pasar tidak langsung meledak. Banyak operator olahraga air yang masih ragu dengan konsep baru ini. Mereka terbiasa dengan ski air atau wakeboarding yang lebih individual. Namun, Glenn tidak menyerah. Dia gencar melakukan promosi dari satu resor ke resor lainnya, dari satu pantai ke pantai lainnya. Dia mendemonstrasikan sendiri betapa seru dan amannya Banana Boat ini. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai penasaran dan mencobanya. Ledakan popularitas Banana Boat terjadi ketika para wisatawan yang mencobanya mulai menyebarkan berita dari mulut ke mulut. Mereka menceritakan pengalaman seru mereka saat liburan kepada teman dan keluarga. Kamu harus coba Banana Boat. Seru banget. Kira-kira begitulah promosi gratis yang terjadi. Para pengelola resor dan pantai pun mulai melihat potensi bisnis yang luar biasa. Banana Boat
boat bisa menampung lebih banyak orang dalam satu kali jalan dibandingkan ski air, yang artinya perputaran uangnya lebih cepat. Selain itu, permainan ini juga sangat inklusif, bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan bagi mereka yang tidak bisa berenang sekalipun karena wajib mengenakan jaket pelampung. Dari Amerika, popularitas banana boat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kawasan Karibia, Mediterania, dan tentunya Asia Tenggara menjadi pasar yang sangat besar. Pantai-pantai di Bali, Phuket, atau Pattaya seakan tidak lengkap tanpa kehadiran si kuning ini. Desainnya pun terus berkembang. Jika dulu hanya ada satu model, kini ada berbagai variasi. Ada yang untuk 5 orang, 10 orang, bahkan ada yang bentuknya seperti ikan terbang atau sofa air. Tapi, nama banana boat tetap menjadi sebutan generik untuk semua jenis perahu karet yang ditarik speedboat ini. Ini membuktikan betapa ikoniknya penemuan Glenn Matthews lalu. Apa yang membuat banana boat begitu digemari hingga sekarang, puluhan tahun setelah diciptakan? Kuncinya ada pada kombinasi 3 hal. Keseruan, kebersamaan, dan keamanan. Sensasi saat perahu melaju kencang, berbelok tajam. Dan akhirnya, terbalik dengan sengaja oleh sang pengemudi speedboat, memberikan adrenalin yang luar biasa. Momen saat semua orang berteriak bersama, tertawa bersama, saat tercebur ke air, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Ini bukan aktivitas solo. Ini adalah tentang berbagi pengalaman. Dan yang terpenting, dengan prosedur yang benar dan penggunaan jaket pelampung, ini adalah salah satu olahraga air yang paling aman. Jadi, di balik setiap teriakan dan tawa di atas perahu pisang kuning itu, ada kisah seorang inovator bernama Glenn Matthews dari Arkansas. Seorang pria yang punya mimpi sederhana membuat orang bisa bersenang-senang bersama di atas air. Penemuannya tidak hanya menciptakan sebuah produk, tetapi juga menciptakan sebuah budaya liburan pantai yang kita kenal dan cintai hingga hari ini. Siapa sangka, sebuah ide yang terinspirasi dari ski air dan berbentuk seperti buah pisang bisa menjadi fenomena global yang membahagiakan jutaan orang di seluruh dunia. Sungguh luar biasa, bukan? Itulah tadi perjalanan panjang sejarah banana boat. Dari sebuah ide di danau kecil hingga menjadi ikon di pantai-pantai seluruh dunia. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya. Jadi, lain kali kalian naik banana boat, kalian bisa sambil bercerita ke teman-teman tentang asal-usulnya. Pasti jadi lebih seru. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.